Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Suara saya jelas? Alhamdulillah, Masya Allah, Tat. Bisa Alhamdulillah. gabung, Masya Allah, Masya Alhamdulillah. Allah. Terima kasih Bunda. Suara saya jelas ya? Bu In juga tidak? Insya Allah, Insya Nah, Allah. Oke, baik. Masya Allah, ini materi sesi yang ketiga adalah yang terakhir untuk edisi Ilmu Magnet Rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran Sharing for Entrepreneur yang insya Allah rutin akan saya berikan setiap pekannya. Hanya waktunya terkadang yang memang ada hari Sabtu, Ahad, Senin, dan yang penting setiap pekan akan saya sampaikan karena aktivitas saya juga di luar ada beberapa hal yang harus saya kondisikan. Tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang luar biasa, rahimahullah, Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang dahsyat ini ya. Karena on time begitu jam 8 langsung on. Biasanya memang kita tonton video ini lebih kurang sampai 8.15. Nah, namun karena materi ini lumayan penting dan agar ada diskusinya di akhir, selama ini kita selalu kehabisan waktu untuk diskusi. Kalaupun tidak ada diskusi, minimal Bapak Ibu semoga mendapatkan ilmu secara keseluruhannya. Baik, di sini sebentar. Oke, baterainya hampir habis tadi. Oke, di sini kita akan langsungkan ya, terima kasih yang sudah sapa menyapa. Berikutnya akan langsung ke host dan co-host. Di sini siapa ya? Saya kasih ini untuk co-host. Baik, langsung saja kita akan mulai untuk materi kita. Kita tunjukkan di sini. Oke, ini dia. Nah, ini tadi sekilas. Now, wise people have always known that. You can go right back to the ancient Babylon. Tonton tadi ya bagaimana Anda adalah apa yang diinginkan. Itulah yang dia sampaikan. Dan bagaimana ilmunya dalam the secret atau rahasia. Nah, hari ini tidak ada rahasia-rahasianya ya. Hari ini saya mengupas apa yang memang ilmu ini sebenarnya banyak juga saya dapatkan di tempat lain. Namun pada malam hari ini saya juga salah satu bergurunya sama Ustaz Nasrullah dalam buku Rahasia Magnet Rezeki. Namun kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap tentu akan lebih baik kalau membeli bukunya juga gitu. Nah, kalau yang saya bagikan ini saya padukan dari apa yang saya pelajari dari Ustaz Nasrullah ini, saya ambil dapatkan dari bukunya juga dan juga dari ilmu beberapa training tempat lain yang saya juga belajar. Jadi saya padukan. Nah, insya Allah akan semakin mantap, semakin dahsyat yang didapatkan. Ya, nah pada malam hari ini adalah bagian ketiga, di mana the power of positive motivation. Ya, nah langsung saja di sini kalau yang hadir saat ini sepertinya udah kenal semua nih ya. Nah, tapi karena materi ini sudah default, maka kita lanjutkan saja ya. Default itu maksudnya sudah ada slide-nya. Nah, ini tentu sudah pada kenal. Namun di sesi terakhir ini mungkin part 3 ini maksudnya ini poin penting yang ingin saya bagikan. Yuk, bagi yang saat ini belum punya misi dan visi dalam hidupnya, silahkan dibuat. Dengan adanya misi dan visi ini, maka teman-teman, Bapak Ibu, insya Allah akan selalu fokus kepada perjalanan hidupnya. Ketika bangun tidur, aku ini mau ngapain? Nah, yang pasti kalau ini semua iya, tapi tidak semua paham. Karena kalau yang sudah belajar atau mengaji atau ilmu agamanya sudah nambah banyak, insya Allah ada 3 simpul besar atau Uqdatul Kubro itu yang harus dipahami betul. Insya Allah akan tenang. Nah, kemudian mau belajar seperti malam hari ini, itu misi saya. Saya walaupun banyak sudah belajar, banyak yang saya dapatkan, insya Allah kalau Bapak Ibu ada kelas, insya Allah kalau memang saya ada waktu, saya siap untuk belajar juga. Jadi belajar. Dan berdakwah, ini bagian dari yang penting. Nah, jadi salah satu poros hidup yang harus kita jalankan, saya jalankan saat ini ya ini berdakwah.
Nah, malam hari ini walaupun ilmunya mungkin, wah ini ilmu mana rezeki ya, rezeki untuk dunianya, tapi dengan dunianya kita bisa berdakwah bahwa bisa manfaatkan untuk akhiratnya. Jadi di situ banyak sekali bisa kita lakukan dan berbagi dan bermanfaat untuk banyak orang ini. Nah, yuk kita buat misinya apa, visinya ya silahkan Bapak Ibu juga kalau yang sudah paham apa nih tujuan hidupnya. Nah, insya Allah sudah paham ya. Nanti akan membawa kita kemana sampai akhiratnya, yaitu ke surganya. Nah, nanti di sesi ini ya saya padukan ilmunya. Ilmu dari saya ngaji, ilmu dari makna rezeki yang ada di bukunya itu, dan ilmu dari lain-lain motivator ataupun trainer yang saya dapatkan akan saya masukkan. Jadi insya Allah Bapak Ibu akan klop, akan lebih apa ya, manfaatnya lebih banyak, lebih besar insya Allah. Jadi ambillah ilmu-ilmu seperti ini, ya sangat beruntung yang langsung hadir, walaupun jam segini masih sekian, tapi Bapak Ibu yang orang-orang pertama yang hadir, nah Masya Allah ya. Semoga Bapak Ibu di sini ya termasuk orang-orang yang insya Allah diberikan kesehatan selalu, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat ya. Nah, oke, ini juga udah biasa informasinya. Nah, terus ini juga sudah pernah saya sampaikan. Nah, komitmen kita bersama 100%, yuk kita buka pertemuan pada malam hari dengan bacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu berzikir dan minta kepada Allah agar ilmu yang kita berikan ini bisa membawa kita untuk kebaikan, bermanfaat untuk kita dan juga buat banyak orang. Ya, tentunya kita berdoa juga semoga mendapat ridho Allah. Nah, kemudian yang kedua, pikiran terbuka, gelas kosong. Saya yakin di sini juga ada yang sudah banyak belajar, bahkan trainer, ikut ngaji, ikut sana-sini. Tapi kalau kita gelasnya penuh, bagaimana mau diisi? Nguber keluar lagi. Makanya yuk gelas kosong. Makanya saya walaupun sering berbagi, saya siap belajar. Bahkan setiap minggu saya masih belajar ya. Saya masih mau ikut belajar ngaji dan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, terlibat aktif dan antusias. Ya, apa itu Bapak Ibu? Kalau ditanya silahkan menjawab. Boleh kalau bisa chat, chat aja supaya tidak karena suasananya biar kita tetap fokus, bahkan chatnya itu langsung ke saya. Kemudian selalu bahagia sampai akhir. Nah, kalau sesi offline selalu bahagia ini tunjukkan dong dengan eh, senyum manisnya gitu ya. Oke, saya selalu tanyakan dalam pertemuan-pertemuan saya atau acara seminar dan training saya, apa alasan Bapak Ibu hadir di sini? Nah, saya teropong dulu nih, kira-kira apa nih? Nah, silahkan chat. Yuk, silahkan di chat apa alasan hadir. Nah, yuk, silahkan. Sambil saya menunggu dan itu jadikan doa kita bersama. Yuk, saya tunggu nih. Silahkan chat Bapak Ibu. Sambil saya mengecek juga teman-teman di sini gimana kabarnya. Oke, silakan ada yang bisa menuliskan untuk apa hadir di sini malam hari ini. Silakan, saya tunggu. Diketikkan saja, boleh ya. Nanti saya bacakan semuanya insya Allah. Oke, saya tunggu sambil saya mengecek di WhatsApp tadi ada yang mau saya kirimkan tapi tertunda. Nah, ini saya coba masuk. Oke, satu. Ya. Oke, siapa lagi? Ayo, silakan diketikkan. Apa tujuan hadir pada malam hari ini? Ini langsung ke saya, jadi tidak masalah. Eh, Dituliskan saja, nanti saya bacakan insya Allah. Oke, apa yang saya punya? Oke, terus silakan. Ntar lagi saya bacakan ya. Saya izin menyampaikan dulu ke beberapa. Oke, oke. Baik, ada yang ingin menambah ilmu. Ya, ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul di sini. Ada yang ingin menambah ilmu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada yang ingin menambah wawasan dan selalu positif, semoga bisa selalu positif, mulai dari berpikir, ya positif thinking, positif feeling, perasaan, dan juga insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar positif motivasi. Semoga semuanya juga mendapatkan selalu semakin mantap, semakin positif. Dan ya Allah, ada juga yang hari ini yang hadir pada malam hari ini ingin menambah ilmu dan muhasabah diri. Semoga dengan kehadiran hari ini kita bisa semakin menyadari siapa kita dan semakin baik kita melangkah ke depannya karena kita
semakin sadar atas kekurangan mungkin dan kelemahan mungkin yang kita tidak sadari selama ini. Dan kalau sudah dapat ilmunya, ya semoga Bapak Ibu bisa menjadi orang yang bisa langsung praktek, amalkan, dan semoga terwujud apa yang menjadi impian Bapak Ibu semuanya. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja peneropongan dulu ya. Oke, bagi ada yang mau nuliskan silahkan, tidak masalah. Itu tidak masuk ke Bapak Ibu ya, ke saya masuknya itu semua. Oke, kita ulang sedikit. Yuk, kalau Bapak Ibu hadir pada pertemuan pertama dan kedua, part 1, part 2-nya, Bapak Ibu tahu nih jawabannya. Oke, ini mungkin sudah tahu ya, semoga yang hari ini hadir, semoga tidak punya masalah. Ada yang tahu apa jawabannya? Silahkan diketik. Kenapa kita selalu punya masalah? Kenapa kita sebut, oh ini saya lagi ada masalah. Kenapa ada masalah? Ada yang tahu jawabannya? Ayo silakan. Ya, kita manfaatkan juga supaya happy dulu. Ayo kita buktikan. Ada yang ingat kenapa disebut masalah? Yuk, silakan. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Kenapa? Ayo. Kenapa? Kenapa disebut masalah? Wah, ini yang hadir sebelumnya hadir nggak ya pada pertemuan 1, 2? Oke, betul. Secara eh, yang kita pahami untuk bahwa kejadian itu memang karena kehendak Allah. Memang Allah ingin kita semakin dekat dengannya. Itu betul, Bunda. Itu bagus banget jawabannya ya. Allah rindu sama kita sehingga kita harus kembali mendekat kepada Allah. Nah, itu sangat tepat sekali. Ada yang lain mungkin jawabannya? Ini jawabannya sedikit menghibur, tapi itu mengena ke pemikiran kita bahwa itu masuk akal gitu. Ayo, aduh, ini sepertinya nggak ingat atau nggak ikut kemarin ya. Kenapa disebut masalah? Kenapa ada masalah? Karena ada salah di sana. Kalau tidak salah, maka namanya bukan masalah. Setuju? Ya, setuju? Oh, belum ikut ya. Oke, wajar, nggak tahu, nggak apa-apa. Sekali lagi saya ulangin. Kenapa kita sebut, oh, aku punya masalah. Berarti ada yang salah di sana. Kalau tidak ada yang salah, maka saya yakin namanya bukan masalah. Contoh, kalau kita lakukan itu selalu benar dan betul, benar lah misalnya, itu berarti bukan masalah, tapi benar gitu ya. Betul, betul. Kalau salah yang kita lakukan akhirnya, gimana ini? Akhirnya kita sebutlah masalah. Oke. Sekarang berubah wajahnya jadi senyum. Oke. Yuk kita lepaskan. Kalau ada yang salah, yuk kita koreksi, kita perbaiki, kita muhasabah seperti yang disampaikan tadi. Insya Allah yang salah itu jadi benar, dan kalau sudah benar-benar yang kita lakukan, insya Allah tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah dengan tadi pemahaman yang luar biasa bahwa Allah rindu kita, maka insya Allah ya, karena itu bukan karena masalahnya, tapi karena Allah rindu, jangan sebut masalah. Makanya pikiran negatif jadikan positif. Ini bukan masalah, ini karena Allah rindu sama kita. Oke, makanya di pertemuan pertama juga kemarin kan, wah kalau ada terjadi sesuatu yang tidak enak, karena ada salah mungkin yang kita lakukan, dan akhirnya, wah terjadi seperti ini. Wah mantap, bagus, karena Allah rindu ini. Misalnya kakit, alhamdulillah, karena Allah sayang ini, menghapuskan dosa-dosa. Karena apalagi, semua itu kembalikan positif, insya Allah enak hidupnya. Nah, 3 hal yang kita lakukan dan insya Allah kita pelajari, yaitu Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nah, sama di film The Secret tadi di awal, Anda adalah apa yang Anda pikirkan, itu dengan 3 kunci. Ya, rahasia kuncinya, yang pertama adanya positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Nah, yuk kita kupas satu persatu. Sudah dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan terakhir sekarang positive motivation yang ketiga. Nah, sedikit saya mengulang apa yang pernah kita coba bahas atau pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu kekuatan pikiran.
The power of positive thinking. Nah, positive thinking ini seperti di awal tadi, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Berarti kita, bagaimana kita, nasib kita, akhirnya dari apa yang kita proses itu tadi, itu berawal dari pikiran. Ya, bisa seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh buktikan sendiri ya. Bangun pagi, ketika mulai bangun, mau positif atau negatif nih? Nah, yakinkan kalau memang mau positif-positif, kalau seandainya mau ngetes negatif, ya kita lihat aja hasilnya, tapi jangan deh ngapain coba yang negatif. Yuk yang positif dong yang dilakukan gitu. Tapi ada juga kadang yang ngeyel mencoba, itu akhirnya terjadi kan, jangan mau. Nah, yuk positive thinking. Dari mana? Dari pikiran berasalnya, kita sudah bahas kemarin, yuk kita ulangi sebentar, yaitu kita hari ini mau jadi apa kita nantinya, dimulai dari pikiran. Nah, kemudian pikiran itu ketika kita bangun pagi aja misalnya, kalaulah hari Senin mulai kerja, ternyata seminggu lagi baru libur, muncul pikiran negatifnya, contoh ya, malas misalnya, malas aku. Nah, itu muncul di pikiran malas, tapi otomatis itu spontan nanti menjadi perkataan. Terpikirkan bangun pagi hari Senin ini, malas pikirannya, keluar kata-kata, malas aku rasanya lah. Nah, kalau sudah kata malas keluar, perkataan itu, maka akan menjadi tindakan. Tindakan orang yang malas gimana? Geraknya lemah, lambat, waduh. Nah, kalau tindakan sudah seperti itu, maka akan menghasilkan nanti besoknya kebiasaan. Nah, kalau udah kebiasaan, nah ini yang bahaya. Kenapa? Kebiasaan ini adalah habit kita nantinya, dan kalau sudah habit, maka bisa menghasilkan karakter kita. Ya, karakter pemalas. Nah, kalau yang namanya pemalas, maka ujung-ujungnya sudah tahulah kita nasib orang pemalas bagaimana gitu ya. Nah, apalagi ditambahkan kita punya iman ya, punya keyakinan. Nah, kalau keyakinan kita ini kuat, kokoh, maka akan semakin cepat dia. Nah, mengarahkan hidup kita kemana, nasib kita tergantung lagi keimanan kita, keyakinan kita sebagaimana. Nah, makanya ada orang merasa kekuatan pikiran tadi itu begitu dia bilang aku malas, tapi enggak, aku enggak boleh malas, aku harus rajin, aku rajin. Itu bisa berubah. Keyakinan kita itu akan langsung merubahnya. Nah, itu singkatnya. Nah, tapi kok masih susah juga, payah juga. Ini udah artinya punya mental block. Kekuatan pikirannya harus didobrak gitu ya. Nah, kalau saya sebagai trainer outbound itu mental block itu bisa dilakukan dengan cara ini. Saya belajar dengan Pak TDW sebelumnya ya. Ikut pertama kali dengan Pak Tung Desemering ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini, saya berjalan di atas api untuk menghasilkan mental block ini awalnya yang ini. Nah, akhirnya saya malah buat training sendiri, outbound sendiri, dan itu saya buat lagi. Nah, ini kan HP-nya kecil, mesin ini besar. Itu ternyata betul-betul menghancurkan mental block orang yang penakut, orang yang nggak berani, akhirnya berani. Nah, ini hanya untuk membantu. Nah, jadi banyak cara, tapi ini contoh aja saya selalu tampilkan ya. Bagi yang mau outbound, yang sama seperti ini, boleh kita bisa lakukan ya. Oke, baik. Yang pertama itu. Yang kedua apa kemarin? Masih ingat? The power of positive thinking. Yang kedua, apa Bapak Ibu? The power of positive, iya bagus ya. Positive feeling, yaitu kekuatan perasaan. Bagaimana kita, perasaan kita. Nah, di sini yang saya angkat satu yang paling penting, kalau kita sadari kehidupan kita, bangun tidur, tarik nafas, Allahu Akbar, Alhamdulillah, karena kebesaran Allah, aku masih bisa bernapas hari ini, bersyukur, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Maka perasaan kita itu akan menguatkan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau pikiran kita masih negatif tadi, insya Allah akan berubah dia. Jadi kalau pikiran negatif bisa dirubah positif, bisa. Pikirkan positif, hati kita harus buat positif juga. Tapi kadang pikiran sudah positif, hati kita negatif, itu akan berpengaruh, beradu dia. Dan akhirnya bisa saja nggak berhasil. Kenapa? Karena perasaan itu juga kuat ya. Nah, karena bahkan bisa mempengaruhi pikiran gitu. Nah, dengan apa pertama kali tadi bangun pagi, ucapkan Alhamdulillah, Allah bersyukur kepada Allah atas semua apa yang telah diberikannya. Bahkan kalau kita yakini, ya ini yang Muslim ada bisa dilihat ya di Al-Quran, bahwa kalau kita ya semakin mensyukuri, semakin bersyukur, menyatakan syukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmatnya kepada kita. Masya Allah. Inilah ya. Nah, jadi ke positive thinking dan positive feeling ini, nah ini kalau sudah klub udah dua-duanya oke, mantap ini. Ini sangat pas ya, nyatu, maka
insya Allah Bapak Ibu sudah semakin menuju kesuksesan, kebahagiaan itu udah semakin besar. Tinggal satu langkah lagi nih. Terkadang sudah coba thinking, pikiran positif, perasaan positif, tapi kok nggak bergerak-gerak, nggak termotivasi untuk bergerak. Nah, yuk, apa langkah berikutnya? Maka malam hari ini akan kita bahas satu demi satu tentang positive motivation. Ya, oke. Sebelum kita melihat itu, nah, saya ingin Bapak Ibu silakan menonton dulu video berikut ini. Silakan, semoga bisa ambil pelajarannya. Oke, kira-kira yuk eh, bisa kasih masukan apa nih kira-kira yang terjadi? Silakan, chat. Udah nonton videonya tadi? Nonton semua kan ya? Apa Bapak Ibu yang terjadi? Ayo, kasih kesimpulan. Satu kata juga boleh, nggak apa. Saya tunggu ya. Silakan. Apa yang bisa Bapak Ibu ambil kesimpulan dari video singkat tadi? Satu kata aja, boleh. Silakan. Oke, bagus. Ya, tidak bersyukur. Nah, ada lagi? Serakah. Apa lagi? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, ya begitulah ya. Dalam kehidupan kita, itu ada saja kejadian-kejadian seperti itu, walaupun ini hanya film ya. Film yang mana film ini tentunya hanya mengisyaratkan ya, bakal kehidupan itu bakal seperti itu orang-orangnya, walaupun itu bukan yang kejadian nyata dan hanya sekedar contoh, tapi kan dalam dunia nyata faktanya, realitanya ada saja orang yang melakukan hal seperti itu, tapi mungkin bukan cara seperti itu, tapi ada aja gitu memudahkan segala cara untuk mendapatkan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah, tadi kita lihat ya, dari awal dia mencoba nih, bisa ya kalau aku dapatkan. Nah, dia coba lagi sesuatu bisa dapatkan dengan apa, black hole, lubang hitam yang tadi.
Nah, dia coba lagi mengambil walaupun tertutup tadi ya tempat minuman itu, tapi dengan menggunakan lubang tadi, akhirnya dia bisa ambil, dia semakin merasa senang. Nah, kalau kita lihat mungkin manusia dalam dalam kehidupan sudah ada kita yang sudah mendapatkan ini itu, tapi ada saja merasa kekurangan. Tadi tidak bersyukur, kemudian apa tadi serakah, dan akhirnya apa? Mau yang lain. Padahal yang dia mungkin bisa jadi di awal itu ya itu rezeki yang dapat masih bagus, masih baik, masih halal dan lainnya. Tapi entah kenapa karena tadi tidak positif thinking, berpikirnya itu malah negatif, dia mulai mencoba sesuatu hal yang, wah ini tertutup, terkunci, bisa nggak kau ambil? Nah akhirnya dia bisa ambil juga. Dan ternyata berhasil dia ambil, minumlah dia. Merasa puas kan? Bisa ya? Padahal sudah ada kesalahan di sana. Tapi Bapak Ibu boleh lihat, ketika dia sudah melakukan itu, apa yang terjadi dengan video tadi? Dia sendiri celingak-celinguk gitu ya, tengok kanan, tengok kiri, dan artinya dia sendiri sebenarnya nggak nyaman. Nah, kita dalam kehidupan sudah ada positif positif hal yang baik diberikan oleh Allah. Nah, tapi kita entah kenapa merasa kurang, tidak bersyukur, dan akhirnya serakah, mencoba lagi dapatkan yang lain, dan akhirnya yang muncul tuh malah serakahnya, malah negatifnya. Nah, dia cobalah dengan cara yang lain yang lebih menguntungkan. Apa tadi? Oh, ada uang dalam berangkas ini, kesempatan besar ini. Nah, akhirnya apa? Dia coba lakukan kan? Dah, akhirnya benar dapat gitu. Uangnya dapat. Nah, kita contohkan dalam kehidupan kebanyakan sudah mencoba ya, bahkan ada juga mencoba dengan cara yang tidak bagus, tidak baik karena tadi tidak berpikir positif dan tidak positif feeling. Akhirnya dia dengan cara, maaf ya, contoh riswah, suap menyuap. Nah, hal kecil memang awalnya, tapi karena dia merasa, oh bisa ya aku berhasil, tapi di akhirnya negatifnya yang bertambah. Nah, di sini motivasinya, motivasi itu Bapak Ibu ada positif dan negatif. Kalau motivasinya tadi pikirannya sudah positif, tapi karena motivasinya kalah sama yang negatif, maka tergeruslah yang positifnya. Akhirnya apa? Negatif, negatif. Dan kalau sudah negatif mulai, biasanya akan terus bisa saja meningkat ke negatif yang lebih besar. Nah, ini harus kita jaga. Dengan cara apa? Nah, yang pertama, yang kedua itu yang kita sudah pelajari. Tapi yang ketiga, kalau dia tidak bisa jaga, maka akan semakin terpuruk. Negatifnya semakin besar. Contoh dalam film tadi, apa yang terjadi? Karena udah dapat, dia akhirnya pingin ngambil semua. Akhirnya dia pun masuk ke dalam berangkas. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam berangkas, apa yang terjadi tadi? Ternyata kertas yang ada lubang hitam itu terjatuh. Kalau terjatuh berarti kan tidak lagi terkonek dalam berangkas. Kebayang Bapak Ibu apa yang terjadi berikutnya? Kebayang ya, besok paginya dia bisa saja tiba-tiba sudah di penjara atau besok pagi keesokannya bisa di penjara. Nah, itu ke dalam kehidupan nyata kan? Sudah dicobanya sekali sebenarnya berhasil masih baik, tapi ternyata berikutnya wah ini saya kan hanya memberi makan. Saya kan hanya ngasih makan dia untuk bisa lolos jualannya atau dia ngambil sama saya. Makanlah apa-apalah. Padahal tanpa disadari, kalau niatnya dari awal memang agar lolos dia untuk proyeknya, maka dia sudah melakukan riswah. Nah, tapi karena tadi negatif sudah muncul, maka bisa muncul negatif berikutnya yang lebih besar. Dia muncul serakah, tidak bersyukur. Dan akhirnya apa? Dia coba lagi dengan cara yang lebih besar. Suap menyuap yang lebih besar, suap menyuap yang lebih besar. Nah, suap menyuap hanya menyuapin anak dan istri boleh ya, tapi suap menyuap yang lain jangan. Akhirnya dia coba yang lebih besar dan ternyata besoknya apa istilahnya OTK. Bahaya kan? Itu terjadi. Makanya kita harus pikirkan baik-baik. Kita harus lakukan ini baik-baik. Mulai dari yang pertama kemarin positive thinking. Yang kemudian kedua positive feeling. Nah, motivasinya jangan sampai salah. Kalau sudah positif, maka jangan sampai negatif. Bagaimana caranya? Nah, dalam hidup ya mungkin diilustrasikan sama ini saya ambil dari Rasulullah bahwa kita pernah mengendarai sepeda motor, Bapak Ibu pernah ya?
Pernah ya semua ya sepeda motor. Di sepeda motor itu ada yang namanya untuk mengukur kecepatan. Apa namanya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Speedometer ya. Nah, saya contohkan inilah. Nah, nih ada speedometer. Nah, speedometer ini Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan di sini, ya, karena kita semua lah di sini, saya yakin rasanya kalaupun tidak punya kendaraan, ya mungkin pernah lihat lah. Nah, ini kalau dilihat nih, berarti posisinya kecepatannya sudah mendekati 60. Nah, saya mungkin sedikit cerita yang mungkin menjadi pelajaran bagi saya dan semoga jadi pelajaran bagi Ibu juga. Kalau bagi saya bukan mungkin, bagi saya sudah menjadi pelajaran dan semoga mungkin bisa jadi pelajaran bagi Bapak Ibu. Apa itu? Saya pernah waktu itu mau ke sekolah ya. Di sini hadir salah satu mungkin nih saya kenal ya. Saya pernah ngajar di SMK Telkom. Nah, waktu itu saya mengendarai sepeda motor untuk berangkat. Nah, sepeda motor saya, alhamdulillah, saya biasanya kalau setiap berangkat ya sudah baca doa, bahkan sudah pamitan ya eh, pamitan baik-baik lah, mesra dan lainnya sama istri dan anak gitu kan. Tapi ini hari Sabtu kebetulan ya, jadi anak ada yang nggak sekolah dan berangkat. Nah, waktu berangkat ini memang agak sedikit terlambat. Nah, di lampu merah waktu itu saya pas merah saya memang masih ikut aturan itu karena saya berusaha ikut aturan disiplin. Begitu merah saya berhenti pas saya paling depan. Nah, terus menunggu hijau kan keliling sebelah kiri dulu, depan lagi kanan, baru giliran saya hijau. Nah, begitu hijau di depan kan kosong. Nah, di pikiran saya itu wah ini bakal mantap kosong nih, bisa digas nih, bisa supaya cepat sampai. Akhirnya saya gas. Dan kebetulan memang jalannya dua arah, jadi ada batas tengah, masih aman kan. Nah, tapi ternyata begitu udah saya gas terus. Nah, kecepatannya ini sampai ya ini 60 sampai kebalikannya. Bisa ya. Gimana pula kalau sampai 100? Nah, udah kepikir, wah, gak dasar ini. Nah, 90 aja rasanya udah kenceng. Nah, itulah singkat ceritanya. Pas di ujung itu ternyata pas putaran batas tengahnya sudah habis sehingga adalah satu sepeda motor di depan saya, dia sebelah kiri dan saya kan kencang ngambil sebelah kanan. Nah, saya kencang, ternyata dia tanpa ngasih aba-aba, pelan, lambat, dia mau muter dia, mau belok. Nah, mau muter belok nih gambarnya kelihatan ya saya. Nah, ternyata saya kencang dan apa mau dikata kalau saya rem, saya bisa slip dan lainnya. Kalau saya percepat, kalau saya teruskan bisa nabrak. Akhirnya posisi yang memungkinkan dipercepat saya agar bisa terlewati dia. Dan ternyata secara posisi sebenarnya saya sudah melewati dia. Kenapa? Posisi saya sudah di depan. Tapi karena dia juga sambil jalan terus, akhirnya dia senggol belakang sepeda motor saya. Dan ketika tersenggol belakang sepeda motor saya, Bapak Ibu kebayang apa yang terjadi? Pastilah kita kalau kesenggol aja, nggak usah kencang, pelan aja jatuh ya. Apalagi kalau kencang, terseret saya ke depan. Dan situlah saya, astagfirullah. Semuanya mungkin awalnya semua ada baik-baik saja, tapi ketika kita melakukan ya berlebihan, sesuatu yang berlebihan, akhirnya bisa membuat kita yang rugi. Nah, saya waktu itu sempat pingsan, nggak sadarkan diri. Saya terbangun setelah dibangunkan oleh orang lain, ternyata saya sudah dipinggirkan dan saya sadar, oh saya di mana? Oh saya jatuh tadi. Nah, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit terdekat. Jadi pipi sebelah saya ini bengkak, kayak bakpao besar. Terus celana saya robek kena aspal hitamnya. Nah, cuman di sini dada kan jatuhnya ke kiri ya, disenggol dari sebelah kiri tadi jatuh kiri. Nah, dada sebelah kiri saya Bapak Ibu itu koyak koyak besar di sebelah dada sebelah kiri saya ini. Nah, kemudian di bahu sebelah kiri saya itu juga sobek kecil. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya sampai rumah sakit, kok koyak kali nih sebelah dada sebelah kiri. Tapi di bahu juga koyak tapi kecil. Tapi kok lebih sakit yang di bahu gitu. Nah, setelah dicek ternyata atas kebesaran Allah, Allahu Akbar, saya itu betul-betul merasakan keajaibannya. Itu dada sebelah kiri walaupun koyak besar, tapi tidak ada lecetnya. Tapi yang sebelah kiri koyak kecil tapi lecet luka. Disitulah Allah itu mengasihi kita ya ujian, peringatan agar kita sadari apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Akhirnya saya sadari bahwa tidak baik melampaui batas atau mungkin satu yang tidak bermanfaat
ya kita hindari. Nah, jadi speedometer ini kembali ke sini kita gunakan untuk apa speedometer ini? Agar mengetahui kecepatan kita. Kalau kita sudah, misalnya kalau saya setelah kejadian langsung saya komit, mulai saat ini saya akan berusaha lari sepeda motor saya 60 saja. Kecuali mungkin kalau mepet dan memang kondisinya betul-betul kosong dan tidak, kalau ada aja orang di depan tuh udah berapa puluh meter, saya akan pelan di bawah 60. Pokoknya batasan 60, itu yang saya komitkan. Nah, jadi kita sebagai standar kita, acuan kita, wah berarti kalau udah 60 berarti udah agak kencang ini. Apalagi di atas 80, wah apalagi 90, 100, wah ini bisa berisiko ngerem mendadak dan lainnya. Itu harus kita jadikan acuan. Nah, jadi apa? Speedometer ini tentunya jadi alat ukur. Kita bisa membuat perjalanan kita itu jadi terkontrol. Bahkan kita bisa menghitung nih jauh. Kalau kita bawa mobil, kita mau ke Pekanbaru dari Medan, kita bisa ukur. Kalau saya lari 60 km saja per jam, maka kita sampai jam berapa kalau kita paham nih. Misalnya 720 kilo jaraknya. Nah, oh berarti kita sampai dalam waktu sekian jam. Nah, itu contoh. Jadi sebagai alat ukur speedometer ini. Sehingga dengan kita menjaga, insya Allah ya, saya berusaha agar 60 km saya per jamnya, insya Allah akan lebih terkontrol. Dan benar Bapak Ibu, kalau kita di bawah dari 60 itu kadang mau gelagapan kita mengerem. Tapi kalau di bawah 60, ketika ada rem mendadak dari angkot di depan, masih agak tenang, agak terkendali kita. Artinya apa? Speedometer ini bisa mengontrol, membantu kita, dan insya Allah keselamatan kita akan terjaga. Bayangkan kalau Bapak Ibu naik sepeda motor, speedometernya nggak berfungsi, nol aja terus. Wah ini kan bahaya. Ini sudah melewati batas atau belum nih? Nah, kalau kecepatan kita tidak terkontrol, maka bisa-bisa keselamatan kita juga terancam. Nah, begitu juga dalam keselamatan jiwa kita dalam hidup ini. Maka Masya Allah, ya Rasulullah membuatkan satu alat, ya bukan alat sebenarnya, seperti speedometer ini kan alat nih, tapi dia buat ya yang khusus namanya spiritual meter. Nah, jadi kalau kita ingin keselamatan kita terjaga, maka kita harus ada indikator yang bisa mengontrol dan menyelamatkan kita. Makanya indikator itu apa? Nah, harus kita miliki. Kalau kita ada indikatornya, sehingga kita mengetahui ukurannya, apakah kita ini kalau mengendarai sepeda motor ini bisa selamat atas izin Allah, atau kita mengendarai kehidupan kita ini, ya kayak kita bilang mengendarai kehidupan ini, ya kita kan nggak tahu dalam perjalanan ini kita tetap bisa aja apa yang terjadi. Nah, ketika kita menjalani kehidupan ini, jiwa kita juga insya Allah bisa selamat dunia dan akhirat dengan ada apa? Ada spiritual meter. Nah, spiritual meter inilah yang insya Allah akan lebih banyak kita kupas pada malam hari. Namun tidak bisa saya berikan satu persatu semuanya, karena ini banyak panjang kalau ikut sahabat Nusrul ini habis waktu lama ini tentunya. Nah, namun saya ingin bagikan karena ini satu hal yang bagus ya menurut saya. Walaupun mungkin bisa saja Bapak Ibu juga menjadikan ini hal yang lain, karena kita bisa saja membuat menurut saya ini yang betul, ini yang baik, asalkan itu tidak melanggar kaidah hukum syara, ya silahkan. Ya, intinya kita paham bahwa ini benar, ini salah, kan gitu. Nah, jadi apa itu? Ini yang insya Allah kita bagikan ya. Insya Allah bermanfaat, kita lanjutkan. Nah, ini dia namanya bukan speedometer, tapi spiritual meter. Nah, ini yang dibuatnya. Wah, ini apa ini? Kan mirip-mirip ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, makanya ini kalau saya bilang tidak bisa tentunya kita akan sampaikan satu persatu, karena ini banyak ya, ada personalisasi, rasa bersalah, apati, keresahan, nah terus sampai ke kanan. Nah, tapi intinya dari sini kita bisa melihat posisi kita berada di mana. Zona, kita bagi dua zona ini ya. Apakah zona yang terlihat di sini ada dua, kita bagi aja dari 0 titik tengahnya, berarti ada zona kiri dan zona kanan. Nah, zona kiri ini berarti zona negatif. Bisa Bapak Ibu lihat ya, ini negatif, negatif, negatif. Ini positif, positif, positif. Nah, zona kanan, zona positif. Nah, zona negatif, nah, kita langsung aja buka ya. Bapak Ibu, zona negatif ini bisa menjadi zona nafsu. Nah, kalau kanan, zona takwa. Nah, ini juga kita harus ingat bahwa sebenarnya Allah telah menyatakan dalam Quran surat As-Sam itu ya ayat 8 bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa kita ada jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan. Nah, kita jadikanlah sebelah kiri ini yang negatif, yaitu kefasikan, nah yang condong lebih mengutamakan nafsu, yang sebelah kanan
itu jalan ketakwaan. Nah, kita lihat ya, pembagiannya lebih jelas. Kali ini kan kurang jelas ya. Nah, nih kita lihat yang pembagiannya zona kiri dulu. Zona negatif, nafsu. Nah, kalau nafsu, kita lihat dari atas ke bawah ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca ya. -1, ria, ujub atau bangga, harga diri, egois, carmuk. Nah, kemudian yang kedua, -2, marah, dengki, dendam, dongkol, iri hati, sombong. Nah, lebih kurang itulah. Nah, kemarahan condongnya ya. Nah, yang ketiga, serakah utamanya. Nah, cinta dunia, lebih kepada urusan pribadi, pokoknya interest pribadi yang lebih tinggi, meminta-minta, berharap, terus pamrih. -4, nah, rasa takut, ada takut mati, takut miskin, takut dan lainnya. Ya, mau usaha juga ada takut, takut gagal, mau berkeluarga juga takut. Nanti gimana kalau cerai? Ini bahaya kalau seperti itu ya. Takut tidak bayar utang. Nah, takut ini juga sama, itu minus ya. Yuk kita rubah. -5, resah, galau, zalim, mengambil hak orang lain, ya, khianat, nah dan lainnya. Jadi Bapak Ibu ini akan semakin tinggi, itu semakin apa ya, bertambah banyak sebenarnya yang akan mempengaruhi diri kita. Nah, zona kiri yang -6. Nah, bisa dilihat nih -6 ya. Apatis ini putus asa, hilang gairah, misorientasi, panik. Nah, ini semakin hancur hidupnya, semakin galau, nggak tahu bagaimana, depresi, pokoknya semakin bermasalah lah. Nah, akhirnya apa? -7, rasa bersalah tinggi, malu, rendah hati, akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, itu yang sering terjadi ya. Nah, kemudian apa? Depersonalisasi itu ya nggak tahu diri lagi, pokoknya jalan aja, nggak tahu malu, pokoknya liwas saja semua, hilang akal, gila, macam-macam lah, dan bahkan bisa mencapai hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Nah, ini terjadi. Nah, kalau zona negatif ini dari -1 ke -8 semakin besar angkanya, maka akan semakin besar energi negatifnya, Bapak Ibu. Jadi makanya ini disebut negative motivation. Jadi motivasi negatif ini bahaya dalam diri kita. Nah, kalau ini ada, makanya kita harus rubah. Kenapa? Karena energi negatif ini semakin kalau kita biarkan akan semakin besar dia. Minusnya bisa jadi Bapak Ibu sampai nanti -8. Makanya kita harus rubah nanti dengan energi yang positif. Nah, energi ini akan keluar dari dia, akan menghabiskan energi kita yang ada. Jadi kalau kita punya semangat hidup, tapi karena adanya muncul misalnya -4, apa itu -4 tadi? Takut untuk menjalaninya. Oh, aku mau bisnis nih, tapi muncul energinya -4. Gimana kalau aku jalankan tapi nggak ada nanti orang yang datang, nggak ada orang yang beli. Maka itu menghilangkan energinya, energi yang semangat tadi, yang motivasi, energi motivasi itu akan keluar dalam dirinya. Akhirnya apa? Energi motivasi yang ada dalam dirinya itu akan habis. Ya bahkan bisa menghabiskan, nggak ada lagi yang dimilikinya. Akhirnya apa? Bisa-bisa drop, futur, dan irama gairah, dan akhirnya apa? Tidak ada lagi keajaiban yang dirasakan dalam kehidupannya untuk bisa berubah lebih baik. Nah, kalau sudah sempat ini kehilangan selamanya, sampai hilang akal, jangan sampai, bahaya ya. Makanya jangan sampai terjadi, karena bisa saja hilang akal, atau paling nggak hilang kebahagiaan, atau rezekinya yang hilang-hilang, nggak datang-datang rasanya kayak bagi dia. Nah, makanya harus kita jauhkan. Harus kita jauhkan, kenapa? Zona negatif ini lebih kepada nafsu. Nafsu yang mengutamakan untuk ini apa? Syahwat. Lawannya apa? Zona positif. Zona positif ini apa? Zona takwa. Untuk takwa ini orang harus taat. Jadi berlawanan ya, negatif, positif, nafsu, takwa. Kalau tadi banyak maksiat yang negatif, kalau sini kita harus taat. Nah, oke, kita lihat sekarang untuk energi positif di zona positif ini, ya. Apa itu? Yang pertama, positif. 1. Nah, kita bisa mengeksplorasi diri kita dengan cara apa? Belajar. Nah, malam hari ini luar biasa yang hadir, ya. Semangat untuk terus belajar. Nah, saya juga kan energi positif nih. Sebenarnya kalau bisa dibilang, wah ngapain Pak Rahmat kasih ilmu ginian, mau keluar tenaga, waktu, pikiran, bahkan energi yang ya suara dan lainnya itu sampai berjam-jam. Karena saya memang ingin menjadikan ya kalau bisa sampai +8 gitu. Energi saya yang saya keluarkan energi positifnya.
Nah, yang pertama, positif pertama Bapak Ibu insya Allah sudah dapatkan. Apa itu belajar? Nah, saya juga sama, ingin belajar dan mengajarkan, membuka diri. Positif kedua, bekerja sama dengan keadaan, bersilaturahmi, silaturahim, saling memberi keuntungan. Nah, saya bagi nih, Bapak Ibu, sosialisasi kooperatif. Nah, Bapak Ibu dapatkan. Yang ketiga, positif ketiga, ada kekuatan dari dalam, yaitu pengendalian diri kita lebih baik, menahan amarah kita lebih bisa, tidak ada lagi emosi. Nah, ini akan kita dapatkan. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Ini akan meningkat terus nih. Sama tadi, positif akan semakin positif, negatif akan semakin negatif kalau kita tidak berusaha ambil nomor 1, 2 yang sudah kita pelajari itu. Nah, apa yang keempat? Positif 4, yaitu penguasaan kita, bagaimana kita sadar akan diri kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini atas izin Allah dan hanya mengharap keridhaan dari Allah. Dari keadaan kita ini kita terima, kita ikhlas, kita menerima, oh iya, ini aku paham. Ini memang membentuk aku jadi lebih baik. Jadi tidak muncul yang negatifnya karena ini bertolak belakang, akan bisa saja muncul yang negatifnya. Tapi dengan kita penguasaan kita, energi positif yang kita dapat insya Allah lebih menguatkan kita. Yang kelima, positif kelima, ya, generativitas ini apa? Ya, contoh Bapak Ibu semakin kreatif, ya, mau melakukan sesuatu yang hal-hal baru, akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, ini sesuatu yang mantap ini. Positif 6, Bapak Ibu pengabdian, bagaimana kita lakukan ini, pengorbanan ini, kita lakukan dengan tulus tanpa pamrih, membantu orang lain. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan insya Allah pada malam hari termasuk salah satunya. Saya ingin Bapak Ibu mendapatkan yang bermanfaat. Saya ingin Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang bisa membantu Bapak Ibu lebih baik nantinya. Nah, positif energi ini akan semakin besar kalau kita bisa lakukan terus-menerus. Nah, sampai akhirnya yang ketujuh, ya Bapak Ibu, jiwa dunia maksudnya apa? Tidak ada lagi kita mikirin bahwa oh dunia nomor 1 semua tuh harus uang 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 sehingga tidak ada lagi menghalalkan segala cara, itu hilang dan kita lebih banyak untuk ibadah. Nah, bagaimanapun kalau memang kita bisnis bekerja tapi kita jadikan itu adalah bagian dari ibadah, kita akan melakukan dengan benar-benar bahwa ini sesuai hukum syara atau tidak, ini sesuai syariat Islam atau tidak, ini sesuai syar'i atau tidak. Kalau kita sudah sampai di sini, Masya Allah, nikmat Bapak Ibu. Sehingga setiap melakukan apapun, kita akan mikir, ini kalau aku lakukan, Allah ridho nggak dengan yang aku lakukan? Ini betul nggak jalannya? Sehingga kita khusyuk, betul-betul hanya ingat kepada Allah setiap apapun yang kita akan lakukan. Kita tidak lagi memikirkan dunia yang untuk berpoya-poya, tapi kalau memikirkan dunia untuk akhiratnya, itulah dia di sini. Ya, kita udah zuhud dan ya ini kalau itu selain ya. Nah, Bapak Ibu, positif 8, yang terakhir pencerahan. Ya, kita akan semakin merasa bahwa hidup ini, bahwa surga targetnya, utamanya hidayahnya, hakikatnya, perhatiannya bahwa semua ini adalah atas kehendak Allah. Sehingga Bapak Ibu kalau sudah sampai di posisi 8, semakin jauh semakin tenang. Ya, jadi saya tambahkan di sini kan inilah yang disampaikan, tapi bagi saya ini saya rasakan bahwa tadi di awal saya katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya misi dan visi yang jelas dalam hidup ini, tahu ya, orientasi yang jelas dalam hidup ini, insya Allah sampai positif 8 itu Bapak Ibu akan bisa dapatkan. Dan kalau sudah positif 8, adapun cercaan dari orang, adapun makian dari orang, adapun emosi orang kepada kita, kita akan tenang menerimanya. Kita nggak akan terpengaruh dengan orang mau marah sama kita. Paling kita bilang, ya Allah, memang ini atas kehendak Allah, Allah kasih dia marah sama aku. Mungkin ada kesalahanku agar aku bisa lebih baik. Ya, kita cari apa sebenarnya yang terjadi itu. Nah, jangan kebalikannya kita paksakan dengan emosi kita, bahkan nanti bisa saja dapat jadi minus yang terjadi. Nah, ini terjadi yang negatifnya bertambah, akhirnya bisa saja nanti berkurang positifnya atau bahkan bisa jadi minus, bahaya ya. Nah, inilah yang penting Bapak Ibu. Jadi zona positif ini, zona takwa, kita insya Allah lebih banyak taatnya di sini. Semakin taat, insya Allah semakin takwa. Zona takwa ini mulai dari positif 1 sampai positif 8. Semakin besar angkanya, semakin besar pula energi positifnya. Nah, maka ini disebut dengan positive motivation. Nah, ketika masuk zona ini, energi kita itu akan diserap masuk pula Bapak Ibu. Bukan keluar. Kalau tadi keluar negatif, kali ini masuk semakin banyak. Saya nih semakin dengan semangatnya positif 6 dan insya Allah dengan yakin bahwa ini adalah karena izin Allah semua positif 8, maka energi itu akan diserap masuk ke dalam diri dan akan semakin bertambah. Nah, bahkan itu cadangan energinya nanti bisa ada. Ya, maksudnya ada ketika sesuatu menimpa, oh iya, Allah bersamaku. Nah, enak Bapak Ibu.
Nah, akhirnya apa? Kalau sudah kita masuk semua energi positif kepada kita, maka rasanya energi kehidupan ini semakin tinggi. Dan tanpa kita sadari ada saja miracle atau keajaiban yang terjadi. Allah itu sangat dekat sama kita. Kebahagiaan kita akan semakin meningkat, rezeki insya Allah juga semakin mendekat. Jadi tinggal kita nih mau pilih mana, mau positif atau negatif, mau berada di zona yang tadi di sebelah kiri itu zona negatif, di mana di sana lebih banyak nafsunya dan akhirnya banyak maksiatnya, atau di zona positif kita zona takwa dan insya Allah kita taat akan semakin taat dan semakin takwa. Jadi pilihan ada di kita. Oke, udah dapat ilmunya, mantap ya, luar biasa, Masya Allah. Nah, sekarang yuk kita cari tahu lagi lebih lanjut. Dua zona ini. Nah, ini Bapak, ini saya sandingkan. Nah, bisa terlihat ya. Nah, bisa dilihat zonanya. Jadi zona ini Bapak Ibu, kalau kita katakan angka ini sama seperti speedometer. Maksudnya apa? Bapak Ibu kalau naik sepeda motor atau naik mobil, kadang angkanya 60, bahkan ada 80, atau turun ke 40, turun ke 20, dan 0. Nah, tapi sampai 0 aja kalau sana ya. Nah, itu terjadi nggak? Terjadi. Dan dalam ini juga sama. Angka ini tidak tetap. Jadi belum tentu kita berada di satu angka terus. Walaupun mungkin tadi saya katakan, saya berusaha nih sekarang di positif 6. Apakah terus di sana? Belum tentu juga. Karena dalam kehidupan kita ini banyak yang kita hadapi, Bapak Ibu ya. Jadi naik turun itu wajar. Bahkan setiap hari jelas ya, banyak yang kita lewati. Setiap menit bahkan bisa saja. Bahkan setiap detik ya bisa saja. Kita nggak tahu kan, tiba-tiba detik ini ada yang membuat kita kecewa, ya akhirnya muncul rasa takut, -4 jadinya. Ya kan bisa saja. Nah, tiba-tiba mungkin dapat ujian, langsung muncul rasa bersalah, -7. Ya, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, maka ini jangan sampai kita minusnya yang kita tambahkan, harusnya positifnya. Jadi naik turun itu hal yang wajar. Karena kita tahu bahwa hati kita nggak ada yang tahu bagaimana. Allah juga nggak tahu bagaimana yang akan diberikan Allah. Nah, jadi naik turunnya itu hal yang wajar. Dan energi di sini ya yang pasti biasanya ada hal-hal yang membuat itu terjadi. Ya istilahnya seperti apa? Trigger. Trigger dari luar diri kita, ya bisa saja ya dari sekeliling kita, orang-orang sekitar kita, maupun dari hal yang kita jalani ya. Nah, jadi itu akan terjadi. Nah, kalau bisa kita pertahankan berada di zona takwa agar ketika kita kalaupun mendapatkan sesuatu trigger negatif, tapi ketika berada di zona takwa, insya Allah kalau plus 8 kena negatif 8, nah itu kan masih 0 ya. Nah, tapi kalau udah bahayanya kalau negatif 8 nggak kita perbaiki, itu negatifnya muncul lagi yang lain. Makanya kita harus jaga di positif. Jadi bahasanya gini, ada yang sampaikan orang kuat itu ya, bahwa orang kuat itu sebenarnya adalah orang yang mampu menjaga kondisi jiwanya agar selalu berada dalam keadaan positif yang tinggi. Nah, itu kalau bisa. Jadi orang yang kuat itu dia bisa menjaga posisinya kalau bisa di positif 8. Selalu positif 8. Kalaupun ternyata ada godaan dapat minus, ya minusnya tidak menjauhkan dia dari positif 8. Tapi dia bisa naikkan lagi. Karena bisa saja kondisi positif kita naik turun. Contoh, saat ini di positif 8 nih, kita lagi pengabdian nih. Kita sharing nih, sharing for entrepreneur, berbagi. Nah, kita sangat senang tuh di situ. Akhirnya positif 8 ya di saat ini. Nah, kemudian tiba-tiba bisa saja muncul, berubah dia di -3. Apa itu -3? Bisa dibaca di sini. Serakah. Ya. Kenapa? Ya, karena mungkin ya contoh ada yang lagi pengabdian tiba-tiba dia pamer, dia mengatakan, "Oh, aku lagi pengabdian loh. Wah, tengok nih." Oh, akhirnya dia melakukan pengabdian itu bukan lagi tanpa pamrih tapi dengan ada pamrih, berharap ya, mengharap pujian dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Dia jatuh ke -3. Padahal sudah positif 8 atau positif 6 tadi. Bisa jadi jatuh langsung ke -3. Nah, kalau hal ini tentulah tidak kita inginkan. Makanya kita berusaha agar bagaimana melakukan pengabdian itu dengan tulus, ikhlas. Ya contohnya kita dalam berdakwah.
Ya berdakwah, kalau ada yang namanya berdakwah tuh kemarin saya sudah sampaikan bahwa kimahnya itu harus jelas dalam hidup kita, nilai itu ada ruhiyah, ada madaniyah. Apakah kita ini dakwah karena Allah, berarti tidak ada mengharap apapun. Makanya tidak boleh kita mematokkan kalau saya berdakwah saya dapat amplop 1 juta ya. Wah, itu nggak boleh. Kecuali kalau Qimah Ahmadiyah dari awal kita katakan bahwa kita ini bisnis. Nah, tapi dia menyampaikan isinya dakwah atau kontennya konten agama. Bisa dibilang sama orang dia ustadz juga, tapi dia berdakwah juga, tapi dia jalankan bisnis. Jadi dia bawa atas nama lembaga, lembaga training center, lembaga apa, tapi bisnis. Nah, ketika dia mengatakan kalau saya nanti diundang, saya minta 10 juta ya, itu sah, itu halal. Dan itulah kebenaran yang sebenarnya terjadi seharusnya. Tapi kenyataannya tidak, ya. Dia tetap mengutamakan mengatakan dakwah. Dakwah artinya dia sudah ruhiyah. Ruhiyah hanya mengharapkan ridho Allah. Tapi ketika sampai di sana dia berharap kalau bisa dapat 10 juta. Ya gitu ya. Atau 1 juta lah, 10 juta besar kali ya. Kecuali sebagai training, mungkin Bapak Ibu tahu lah ya, kalau trainer diundang pasti mahal-mahal ya. Dulu teman saya menang ya Pak TDW aja misalnya, wah itu puluhan juta ya. Nah, kalau diundang 1 juta, dia bilang, tapi dia nggak nyampaikan nih, tapi karena dia sudah merasa ternama diundang. Nah, akhirnya apa? Ini contoh aja ya, adalah undangan selamatan misalnya. Nah, pas pulang kan dikasih amplop, ya kan? Nah, ketika dikasih amplop, ya kan terima, nggak disebutkan berapa dan tidak dibuka di sana. Terus sampai di rumah. Nah, tadi positif 6 ya, pengabdian ya. Positif 6 itu membantu tanpa pamrih, ya, pengorbanan, tulus, ya kan? Nomor 6 nih, ini nomor 6 ya. Nah, ini nomor 6. Tapi ternyata apa yang terjadi sampai di rumah, pas dibuka amplopnya, oh, loh, berharap 1 juta, kok dapatnya cuman 100.000. Padahal kalau mohon maaf ya contoh kan tidak ada lagi lah kalau amplop itu isinya 100.000. Tapi ini kok 100.000 ya? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau terjadi sama Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini amplop, mana amplop? Ada amplop nggak ya? Ini amplop mau disobek atau diapain atau hubungi panitia. Ini panitia, kenapa saya dapat gini? Atau apa yang terjadi sama Bapak Ibu atau sama orang-orang seperti itu? Kalau terjadi sama Bapak Ibu misalnya, waduh, gimana nih? Nah, disinilah kita diuji kesabaran kita, diuji zona kita berada di positif atau negatif sudah. Nah, bisa saja ternyata kita berada di negatif 3, ceder gitu. Kita jatuh di cinta dunia, serakah, lebih kepada berharap. Akhirnya apa? Kita tidak ikhlas lagi melakukannya, dakwahnya juga akhirnya bukan berarti mengharap ridho Allah, ya. Ya akhirnya apa? Kita masuk ke minus. Nah, jangan sampai tentunya ini jadi. Nah, kalau kita menjaga, ingat dari pelajaran pertama, positive thinking, positive feeling. Nah, motivasi kita itu di mana nih sekarang untuk ini? Apakah di positif ini atau yang sebelah kiri? Nah, jadi Bapak Ibu, yuk kita himpunlah positif itu. Kalau bisa setiap hari nambah terus positif. 1, positif 6, positif 1 lagi, positif 3. Itu bisa nambah-nambah. Jadi bisa berakumulasi. Karena bisa saja kita berada di semuanya. Alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau di negatif motivation, Bapak Ibu, wah ini bahaya. Kenapa? Karena kondisi jiwa kita kalau di negatif motivation ini, itu tadi tertarik keluar dia. Dan kita akan semakin terdrop minus minus minus, akhirnya apa? Nah, seperti tadi yang di video. Padahal dia sebenarnya kan udah mendapatkan satu hal yang menyenangkan, tapi karena negatif akhirnya muncul keserakahan. Akhirnya muncul suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, ini akan terjadi kalau kita tidak bisa mengendalikan motivasi kita. Nah, nanti ini banyak ya, mungkin tidak bisa dijabarkan satu persatu tentunya. Nah, kita lanjut. Yang paling penting lagi ya, di sini positif dan negatif ini itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tinggal kita bagaimana memainkannya. Nah, kalau di rezeki yang sama di bukunya ini, saya selalu sampaikan tuh, ya ada kita seperti ibarat tombol. Jadi energi yang ada di jiwa kita ini itu seperti ibarat tombol. Kalau kita semua energinya baik, sudah positif, nah insya Allah positive thinking, positive feeling. Nah, tombol satu lagi untuk membuat itu semakin teps apa? Nah, motivasi tadi.
Nah, tombol motivasinya ini harus kita pastikan nih di spiritual meter tadi, yang kanan atau kiri. Nah, yuk kita jadikan kalau sekarang sudah paham ilmunya, ingat yang kanan itu apa saja. Oke, aku mau di kanan, 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 kanan. Nah, berarti tombol yang kita tekan terus, harus tombol yang kita mainkan terus adalah tombol di zona takwa. Nah, ini yang penting. Kemudian ada juga disampaikan ya seperti aritmatika niat, ya itu seperti perhitungan lah ya. Kalau kita seandainya Bapak Ibu yang ada bisnis ini mungkin jualan, nah kan niatnya kita tuh bagus lah mungkin ya sama orang mau jualan, tapi ketika kita nggak menjumpai yang tidak sesuai harapan kita, terkadang kita muncul di sini nih nomor 2. Wah ini orang ini serius nggak nih, mau belanja atau nggak nih? Nah muncul negatif, padahal awalnya sudah positif. Nah ini energi-energi itu bisa bertambah. Terkadang kalau kita marah nih, ya. Nah ketika kita marah, terkadang muncul energi lain. Nah tapi ketika kita marah, terus kita takut. Nah akhirnya semakin sebesar energi negatifnya. Nah semakin bertambah bisa dibilang. Nah ini akan 2 tambah 6 misalnya kan, akhirnya bisa putus asa, hilang gairah dalam hidup. Nah, ini terjadi, bisa saja terjadi. Makanya jangan diteruskan kalau seandainya ada energi negatif. Aritmatika itu kan seperti penambahan gitu. Tambah kurang. Kalau bisa tambahnya tambah dari zona yang positif. Karena kalau tambah negatif, maka semakin negatif. Tahu kan ya matematikanya. Kalau -2 tambah -2. Jadinya berapa Bapak Ibu? Eh, Nah, jadi kalau tambah minusnya ya semakin bertambah. -2 tambah -2 jadi -4. Nah, ini kan tentulah tidak kita inginkan. Contoh kalau kita apa ya? Eh, ini contoh kalau tadi seorang yang di kantor misalnya korupsi misalnya, koruptor kita bilang. Nah, seorang koruptor ini dia tertangkap misalnya ya, seperti kalau kita salah-salah. Akhirnya kita contohkan di sini dia ada akhirnya sadar, oh iya dia merasa bersalah, oh iya aku emang salah. Nah, kemudian dia muncul nih menuntut, ada yang menuntutnya, dia akan diadili. Waduh, harga dirinya, wah ini bertambah misalnya harga dirinya jadi -1. Nah ini kalau sudah minus tambah minus, -7 tambah -1, wah ini tadi -8. Nah ini akhirnya bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini contoh-contoh malah semakin terpuruk, akhirnya ya jangan sampai hilang akal, hilang kendali dan lain-lainnya ya. Karena kalau hilang akal masih ini ya, kalau hilang kendali ini bahayanya apa? Ini saya tambahkan aja di sini nggak ada ya, bunuh diri dan lain-lainnya. Itu kan terjadi Bapak Ibu. Ada kan seperti itu? Nah, jangan sampailah terjadi kepada kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai tentunya. Dengan ini makanya kita cobalah sampaikan. Apalagi ya, ini contoh lainnya kalau di wah -4 ya. Ini ada yang chat tadi -4. Waduh. Wah, kalau masih ada saat ini -4 ya Bapak Ibu, waduh aku masih takut nih. Mau mulai bisnis takut gagal, mau menjalankan ini takut masih banyak dosa. Nggak mungkin aku kayaknya melakukan. Ini serius, ada orang mau umroh, kita ajak umroh. Ya, saya kan apa juga konsultan umroh juga, dia ajak umroh. Aduh Pak, gimana saya mau umroh? Maaf Ustaz, saya nggak bisa umroh Ustaz, saya masih banyak dosa, takut saya Ustaz. Takut akan karena banyak dosanya. Astagfirullah. Nah, ini akan terjadi ya. Nah, tinggal kita lah. Yuk, kita berada di posisi mana. Ini terima kasih yang sudah chat ya. Luar biasa. Ini berada di posisi mana Bapak Ibu nih sekarang ya. Boleh nih positif atau minus. Eh, itulah ya mungkin apa bisa ditentukan lah. Kita mau di mana kita berada di kita sendiri yang menentukan. Oke, baik berikutnya yang untuk membantu kita meluaskan rezeki kita. Nah, karena ada beberapa hal kita coba kaji dulu yang positif tadi, yang positif motivasi tadi. Bagaimana kalau kita ingin semakin tinggi sampai positif 8, nah kita harus pastikan pribadi kita harus tetap terjaga. Eh, Contohnya kalau apa ya, contoh kasus lagi, orang yang serakah. Nah, misalnya orang serakah di sini apa? -3.
Nah, -3 ya orang serakah. Bagaimana supaya mendapatkan positif 3? Berarti kan harus dihadapi dengan positif 6. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu mungkin, wah, aku nih sekarang masih cinta dunia ya. Ya, aku bisa nggak di posisi ini? Berarti kita coba nih, lakukanlah dengan apa? Tanpa pamrih, lakukan membantu orang lain. Nah, insya Allah, kalau kita sudah lakukan ini, maka kita akan bisa di posisi ini, posisinya paling tidak. Yaitu kita bisa mengendalikan diri, kita menahan amarah bisa, menahan emosi bisa. Nah, seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Ini bisa dihitung-hitung sendirilah kalau sudah tahu ya. Kemudian apalagi ya, rezeki. Nah, kita kembali ke rezeki. Bagaimana agar rezeki ini terjaga, agar semakin mudah. Nah, saya tadi sudah berikan positif motivation belum ya? Kayaknya belum ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita masuk dulu ke bagaimana rezeki itu membantu kita. Nah, kita lanjutkan next. Nah, nih. Insya Allah Bapak Ibu, dengan keyakinan kita, Bismillah, bahwa kunci rahasianya agar betul-betul semakin mudah kita mendapatkannya setelah kita dapatkan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation, kita pahamkan, kita pastikan ini bahwa juga kita itu harus bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan manusia lain. Nah, kalau bisa dibilang, kalau saya salah satunya dulu kenapa saya berhenti kerja, itu yang buat saya berniat umur 40 ingin seperti Rasulullah, saya ingin bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Kalau contoh Rasulullah berdakwah waktu itu, saya waktu itu sebagai orang yang banyak belajar, akhirnya ingin memberikan ilmu saya dalam bentuk training, termasuk pada malam hari ini, maka saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Ternyata ada hadisnya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itulah dia, bagaimana kita agar rezeki semakin datang kepada kita, semakin dekat sama kita, insya Allah lakukan ini. Bahagiakan manusia yang lain, bahagiakan orang lain. Kalau kita bahagiakan orang lain, insya Allah itu akan memudahkan. Bahkan kalau kita sudah buka usaha, punya bisnis, kan orang membantu orang lain kita. Ya contoh, saya saat ini Alhamdulillah membuka usaha baru, yaitu cuci-cuci laundry express. Bapak Ibu yang di Medan, apalagi dekat nih di Jalan Bunga Rinte, Simpang Selayang, jalan dari Simpang Selayang atau Tuntungan itu, arah ke lagi masuk Jalan Bunga Rinte, terus saja nanti jumpa Indomaret Fresh, nah di sebelahnya. Nah saya buka cuci-cuci laundry express. Nah niatnya apa? Membantu, membahagiakan orang lain. Dengan apa? Kita cuci pakaian mereka, mereka bisa senang, bahagia, mereka terbantu. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, dengan ini kita kan bisa jadikan kesempatan. Nah, kita buktikan kalau kita datang, kalau ada orang datang kepada kita, apapun usaha Bapak Ibu nih, saya mencontohkan kebetulan saya sekarang sebagai pemilik Laundry Express. Datang orang ke usaha Bapak Ibu, terus dia datang, wah ternyata bawa pakaian banyak. Nah kita yang menunggunya, aduh kok banyak pula lah, capek lah aku kerja, cemberut gitu. Kira-kira orang datang atau tidak berikutnya? Gimana Bapak Ibu? Nah disinilah kita harus bisa membagikan orang lain. Sapa, senyum, salam. Sapa, wah Bu, banyak cuciannya Bu. Waduh, insya Allah kami bantu Bapak Ibu. Nah, ini kami akan bisa bantu bersihkan, cucikan. Wah, betul, nggak datang lagi ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Nggak datang lagi. Dan ini ternyata terbukti. Ada pelanggan, padahal kami baru, Alhamdulillah, berarti ini kan tanggal 29. Berarti 29 hari kami baru buka. Jadi yang mau di Medan boleh datang untuk kita diskusi, berbicara, bolehlah sharing-sharing. Nah, ternyata dalam 29 hari ini ada pelanggan yang datang, orang yang mencuci, dia menyampaikan kepada kami. Ini kan suatu berita yang membuktikan lah ya, fakta. Dia bilang apa? Wah, saya senang di sini. Saya di sana kalau waktu laundry itu orangnya apa ya? Nggak ada ramahnya gitu. Ya kalau orang jutek datang pelanggan gimana mau seneng orang? Kan itu tidak membahagiakan orang lain namanya. Bagaimana rezeki mau datang? Nah, makanya di sini dalam magnet rezeki ini salah satunya yang bisa kita coba ambil kesimpulan, rezeki didapatkan oleh mereka yang membahagiakan manusia lain atau membahagiakan orang lain. Sip Bapak Ibu ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mana dia? Oke, yang kedua apa?
rezeki didapatkan kalau kita membahagiakan. Nah, ini saya masih kutip dari buku ya. Nah, membahagiakan Tuhannya. Ya, maksudnya apa? Ya di sini paham lah ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kehidupan ini atas izin Allah, kehendak Allah, tapi kita tidak bahagiakan Allah, maksudnya dari sini sama seperti kita orang tua akan bahagia kalau kita ikuti apa maunya, betul nggak? Nah, sebenarnya itu maksudnya ya. Bahagiakan Tuhannya. Artinya apa? Kalau kita sholat yang bagi muslim 5 waktu, maka kerjakan. Nah, kalau sudah datang waktunya sholat, azan berkumandang, maka sholatlah. Maka itulah salah satu cara membahagiakan. Ya, apa yang diperintahkannya lakukan. Tinggalkan riba, ya dihalalkan jual beli, tinggalkan riba. Malah ribanya tetap saja dilakukan. Oh Pak, saya nggak mau lagi riba, saya nggak mau lagi pinjam uang ke lembaga keuangan yang ada bunganya. Tapi saat ini Pak, saya kan KPR Pak. KPR saya kan harus saya bayar tiap bulan, kalau nggak nanti dilelang. Akhirnya dia bayar tiap bulan sama bunganya. Ya sama saja, berarti bukan atau belum membahagiakan Tuhannya. Kenapa? Ya sama dengan masih melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, riba ada di dalamnya. Kenapa? Kita bayar bunganya, berarti tetap masih pelaku riba. Nah, hati-hati. Makanya kemarin di pertemuan berikutnya, sebelumnya, pas acara berikutnya ada bagaimana penyelesaian tentang riba, saya juga memberikan materi di sana. Bapak Ibu mungkin ada yang ikut, ya Alhamdulillah itulah salah satu caranya. Bagaimana menyelesaikan utang dengan mudah, insya Allah dengan lebih tenang. Nah, itu ya membahagiakan Tuhannya di sini. Nah, Bapak Ibu, yuk kita rubah ya. Kalau selama ini masih lalai, ya kita rubah. Nah, itu yang di buku ya dari yang saya dapatkan. Nah, saya tambahkan yang ini yang saya rasakan dan saya buktikan juga. Kalau ingin rezeki didapatkan lebih cepat, lebih mudah dan lebih mendekat. Nah, ada yang dahsyat. Apa itu? Ini saya tambahkan. Rezeki didapatkan semakin mudah dengan membahagiakan. Nah, tadi membahagiakan orang lain, manusia lain, membahagiakan Tuhannya, Allah, dan sekarang membahagiakan orang tua kita. Bapak Ibu, kalau masih ada orang tuanya, bersyukurlah. Datangi orang tuanya. Kalau punya usaha, minta doakan usahanya. Kalau sedang bekerja, minta doakan pekerjaannya. Bisa mungkin sukses dalam kerjaannya, karirnya, dan lainnya. Kalau dalam belajar, minta sama orang tuanya doakan agar dimudahkan dalam belajarnya, agar selesai dengan mudah kuliahnya. Datangi orang tuanya. Nah, bagi yang sudah tidak ada, mungkin ya kita bisa apa? Ya tadi, bisa membagikan orang lain, yang orang tua kita yang lain. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu yang di sini masih ada ya orang tua dari suami atau istrinya, itu juga orang tua kita. Bahagiakan ya. Jadi ibu mertua, bapak mertua ya. Bahagiakan mereka. Atau orang tua kita, ada orang tua kita menganggap dia sudah seperti orang tua kita, udah kita bahagiakan aja. Doa dia itu insya Allah. Nah, itulah. Nah, insya Allah Bapak Ibu, jadi positive motivation ini bisa dilihat kalau secara keseluruhannya sebenarnya berawal dari niat kita juga. Sama seperti rumus yang di saya sharing saya, seminar MHSB, merancang hidup sukses dan berkah, yaitu B pertama berniat. Jadi sama dengan niat yang baik, itulah positive motivation. Bapak Ibu, positive motivation dengan niat yang baik ini, insya Allah Bapak Ibu akan menguatkan diri kita Bapak Ibu sendiri. Karena kalau niat kita tidak dari awal tidak baik, maka akan berpengaruh. Ya, akan motivasinya bisa saja akhirnya masuk ke zona minus, zona negatif, zona nafsu. Akhirnya syahwatnya saja yang dipenuhi, bukan lagi taat kepada Allah. Makanya setiap melakukan sesuatu, ya seperti yang kita sama-sama tahu dari saya, innamal a'malu binniyat. Bagaimana kita segala satu mulailah dengan niat. Insya Allah kalau kita sudah mulai dengan niat, kita akan terjaga. Dan kalau kita belajar tadi di positive motivation ini, insya Allah kita akan terjaga di zona positif atau zona takwa. Bapak Ibu, ya itulah mungkin beberapa poin penting. Dan satu lagi Bapak Ibu, kalau mau terjaga, nah zona takwa Bapak Ibu, maka pesan saya, kita sebagai umat Muslim, khususnya yang beragama Muslim, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya hidup kita ini bukanlah hidup hanya untuk sekedar hidup. Nah, ini ada apa itu ya kata-kata kiasnya ya. Tapi hidup kita ini untuk apa? Rasulullah contohkan tadi. Saya ingin bermanfaat untuk banyak orang, tapi Allah hadisnya itu khairunas apa umlinas, ternyata dalam Islam seperti Rasulullah ajarkan yaitu berdakwah. Nah, kalau bisa Bapak Ibu jadikanlah dakwah ini
bukan kalau bisa ya, seharusnya harus bisa. Kalau saya itu yang saya tanamkan sekarang, harus bisa. Mulai sekarang dan seterusnya, jadikan dakwah sebagai poros hidup kita. Maksudnya apa? Caranya mudah. Sampaikan saja apa yang Bapak Ibu ketahui. Contoh malam hari ini, ya Bapak Ibu dapat satu kata terakhir dari saya. Dakwah adalah sebagai poros hidup kita. Kita harus terus berdakwah. Apapun yang kita tahu, sampaikan aja kebenarannya. Nah itu sudah dakwah namanya. Artinya Bapak Ibu tidak berarti dengan dakwah ini ada kerjaan ditinggalkan kerjaannya karena mau berdakwah, bukan. Usahanya ditinggalkan karena berdakwah, bukan. Tapi dengan usaha itu kita bisa berdakwah. Dengan adanya kerjaan itu kita bisa juga di sana ada nilai dakwahnya. Kita bisa sampaikan apa kebenaran di sana. Ya dalam bekerja contohnya tadi. Ada yang melenceng tadi melakukan riswah misalnya, ya kita larang jangan lakukan. Itulah dakwah kita di pekerjaan. Kalau di bisnis, stop, jangan ada lagi ribanya. Itu dakwah kita. Jadi jangan sampai kita tidak ada dakwah dalam kehidupan kita. Itu bahaya. Jadi karena dakwah sebagai poros hidup. Nah, bagi saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang mentor, sebagai seorang inspirator dan apapun itu, coach dan lainnya dipanggil orang, ya sekarang gara-gara banyak ke ilmu agama dipanggil ustadz, ya saya sih sebenarnya profesional awalnya, tapi karena banyak belajar dan bahkan belajar ilmu. Kalau teman saya katakan di Pekanbaru waktu itu saya banyak belajar ilmu langit sejak di Pekanbaru ya. Kalau di Medan tidak waktu itu. Nah, saya jadikan ladang dakwah saya apa? Sebagai trainer saya berikan ini ya. Sebagai mentor saya berikan ada dakwahnya di sana. Kan alhamdulillah. Nah, ini salah satu acara saya, nih banyak ibu-ibu ya. Waktu itu ini sebelum pandemi nih memang. Nah, saya ada kelas-kelas seperti ini. Ya ini saya sampaikan dakwahnya. Termasuk di sini spiritual mindset training dan terapi. Mindsetnya apa? Uqdatul kubro itu saya tanamkan selalu sama orang-orang ya. Karena ini penting sekali agar tidak melenceng hidupnya. Nah, terus dalam bisnis saya kan sebagai mentor, sebagai bisnis itu saya berikan walaupun Bapak Ibu mungkin saya bantu juga. Niat saya membantu nih. Nih contoh, kalau materi sampai di sinilah ya. Kalaupun mau kita ambil kesimpulan mungkin saya coba rangkum dari semua sebelum kita masuk ke apa namanya? Ke contoh praktis nyata dalam saya mentor dakwah tadi, saya kasih dulu kesimpulan. Pertama, kita belajar positive thinking. Masih ingat? Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Nah, kalau di positive thinking, apa yang Bapak Ibu ingat? Kita harus selalu apa? Saya selalu sampaikan itu. Apapun yang terjadi pada diri kita, atau orang berperilaku pada kita, maksud orang itu belum tentu negatif sebenarnya, tapi karena kita negatif berpikirnya, jadi kita marah aja bawaannya, emosi aja, cemberut aja, nggak suka kita nengok dia. Padahal dia hanya bertanya, baik-baik bertanya, tapi kok rasanya nyinggung kita, akhirnya jadi negatif thinking terjadi. Nah ini terjadi karena apa? Ya dalam Islam yang ditanamkan apa? Namanya husnuzon. Jadi perkuat nilai-nilai husnuzon kita. Yakin sama Allah bahwa apapun ini, dia ngomong seperti itu pun datangnya karena izin Allah. Kalau dia marah samaku, itu atas izin Allah. Aku berprasangka baik aja kalau dia marah, mungkin karena dia ingin menasihatiku. Memang aku mungkin salah tadi ya, cuman aku nggak merasa salah. Nah itulah godaan setan. Aku nggak merasa salah, dia akhirnya muncul tadi negatif yang keberapa 3. Nah, aku betul, aku benar. Akhirnya dia marah, yang ada marah. Nah, rubah ya. Husnuzon dari pikiran. Kemudian kalau positive feeling apa? Tadi sudah kita bahas, kita review tadi sebentar. Apa Bapak Ibu ingat? Ke positive feeling, kekuatan perasaan apa? Harus selalu bersyukur. Syukur atas apa yang telah Allah berikan. Nah, itu nyambung sebenarnya dari pikiran, oh, dia marah sama aku atau dia berkata itu seperti itu karena mungkin aku memang perlu dinasihati. Akhirnya kita bersyukur, terima kasih ya Allah, dia telah menyampaikan itu berarti untuk kebaikanku gitu. Bersyukur kita. Nah, baru yang ketiga, positive motivation supaya kita berada di posisi zona takwa. Jadikan itu apa? Kita terima dengan ikhlas. Oh iya, aku ikhlas. Memang seperti itu, aku ikhlas. Dia ngomong seperti itu nggak apa-apa. Nah, kalau kita sudah motivasi kita seperti itu, insya Allah enak menjalani hidup ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa lagi? Kalau di positive thinking, ketika ada sesuatu yang datang, dia selalu positif. Dia menganggap, oh itu positif, seperti yang saya katakan dan contohkan tadi. Kalau negatif, hatinya, perasaannya terlalu ada aja, ini nggak betul nih. Ini ada apa dia ngomong gitu nih.
perasaannya itu ada hal yang minus terus dapatnya. Nah, kalau positive motivation, nah ketika ada muncul hal-hal seperti itu, berarti wah ini kita itu harus baik, kita harus terima, kita harus ikhlas. Nah, ini harus kita kuatkan. Jiwa kita ini harus selalu ingin berbuat baik. Oh iya, kita bisa lebih baik karena kita dia. Oh iya iya. Nah, pokoknya berusaha tetap positif. Kemudian terhadap musibah tadi hampir sama lah ya. Pokoknya kalau ada musibah, husnuzon, baik sangka, selalu positif. Kalau di feeling, perasaan, jadikan itu sesuatu yang Allah memang berikan. Bisa jadi anugerah. Jadi makanya kita harus bersyukur. Kemudian kalau yang ikhlas, di motivation, ikhlas kita menerimanya, ya kita jadikan itu dari sisi bahwa tadi ada yang menyampaikan di chat ya, itu artinya Allah rindu sama kita, makanya ada masalah. Nah, itu bisa. Artinya kalau sudah sampai ke sana, positif motivation-nya sudah dapat. Oh, terjadi ini, berarti Allah rindu sama aku. Aku harus mendekat sama Allah. Nah, itu. Kemudian dari segi kita terhadap orang lain, sikap terhadap orang lain. Kalau positive thinking, orangnya akan selalu memandang orang lain itu bagaimanapun yang terjadi sama dia itu akan berusaha untuk positif. Ya. Walaupun kita enek gitu kadang ngelihat dia ya, ini kok orangnya gitu banget, tapi udahlah. Kita selalu memandangnya positif. Oh, memang seperti itu, bisa jadi dia karena ada masalah, ya. Karena contoh kemarin di pertemuan pertama yang untuk thinking, ya kita nggak tahu nih. Bisa saja ternyata dia melakukan itu karena dia punya masalah berat dalam keluarganya, ya, sehingga dia melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, jadi sikap terhadap orang lain itu kita harus memandang apapun itu dari kacamata kita, oh itu ada positifnya. Nah, kalau positif feelingnya terhadap orang lain kita harus bisa mensyukuri, menanamkan. Kalaupun aku saat ini tersakiti hatiku, maka kita tanamkan ada sesuatu hal yang insya Allah ada kebaikan. Nah, kalaupun dia orang itu seseorang yang mungkin kita baru ataupun kita kenal tapi kita jadi membuat kita tersakitin, tetap dekati. Mohon maaf, tetap jadikan pertemanan kita semakin dekat dengannya. Ya, itu yang harus kita lakukan, mensyukuri. Maaf ya, Bu. Minum dulu. Nah, kalau untuk di motivation-nya, apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain? Memberikan yang terbaik. Jadi sampaikan hal-hal yang insya Allah pengabdian lah, kita bilang tadi positif 6. Nah, itulah yang mungkin ya lebih kurangnya. Jadi sudah dapat kesimpulannya, semoga Bapak Ibu sudah semakin mantap. Apalagi ya kalau diingat-ingat kemarin kunci-kuncinya kalau di positive thinking itu, ingat Bapak Ibu, setiap pikiran kita sebenarnya bisa jadi apa? Ada yang ingat? Setiap apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi doa. Makanya kalau kita berpikirnya negatif, itu menjadi doa kita yang negatif, bahaya kan? Yuk kita rubah, tapi dengan pikiran, karena itu menghasilkan nanti hasil akhirnya nasib kita kan. Nah, udah tadi kita bahas juga. Kemudian di pertemuan pertama itu positive thinking, satu lagi yang saya ingat proyektor, law of proyektor. Bagaimana kita gambaran kita itu berdasarkan kita hari ini. Itu yang akan muncul di proyektor atas pikiran kita, atas yang kita lakukan. Nah, jangan sampai kita seperti yang tidak kita harapkan di layar proyektor itu. Makanya kita koreksi, sebenarnya memang ada salah di diri saya, pikiran saya, dan lain-lainnya. Nah, itu. Terus kalau di positive feeling, apa contohnya kemarin Bapak Ibu? Paradox of candy ya, permen. Jadi kita jangan mendatangkan ada masalah langsung marah, langsung berut, langsung bete, langsung nggak mau ngapa-ngapain, langsung nggak sholat, astagfirullah. Padahal masalah itu bisa saja di balik itu ada Allah kasih yang lebih. Ya, contoh bisa saja, ini ada contoh nyata juga ya, ada teman waktu itu dia mau di tol nih, padahal di tol ini kan kecepatan kencang, tapi entah kenapa itu ada mobil di depan pelan aja. Nah, udah coba ambil ke kiri, malah nggak dapat juga. Ke kanan nggak dapat juga. Ternyata nggak lama di depan sana ada kejadian kecelakaan. Nah, kita nggak tahu. Dia langsung berpikiran, kalaulah seandainya tidak tadi lambat mobil ini,
dan mungkin saja saya yang menancap melaju kencang, mungkin bisa saya yang terjadi itu. Nah, kita nggak tahu. Makanya paradox of candy contohnya kemarin ya, itu kita apapun, kita tetap terima dengan senang hati, bisa saja di balik itu ada yang baik. Walaupun ya mungkin kita merasa gimana-gimana awalnya, tapi tetap Allah ada hikmah setiap kali Allah akan berikan itu yang terbaik. Allah Maha tahu, Allah kalau berikan yang terbaik untuk kita hambanya. Kemudian apalagi kemarin positif feeling itu, bayangkan Bapak Ibu naik apa kemarin, masih ingat? Jangan naik roller coaster aja, tapi berada di taman ya. Kenapa di taman? Perasaannya tenang, nyaman, melihat pemandangan yang indah, sejuk. Pikiran kita, perasaan kita itu nyatu. Perasaan kita itu sangat nyaman. Kalau kita kalau kita berada di taman. Beda kalau naik roller coaster tadi yang naik yang kereta luncur itu, kita nggak sempat lagi mikir yang positif. Kita nggak sempat lagi mikirin ya tadi kembali kepada Allah, yang pikiran ada masalah-masalah, hancur-hancur apa semua. Nah, itu jauhkan. Makanya jadikan kita kembali ke taman. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, yuk kembali rasakan seperti berada di taman. Yang kembali kepada Allah, jadikan apa? Ibadahnya. Untuk feeling dikuatkan di mana? Di ibadahnya ya. Kemudian kemarin di positive of feeling positive feeling itu menggunakan garpu talam. Bapak Ibu, ini panjang ceritanya, silakan ditonton videonya ya. Ada di member area, silakan dibuka. Nah, baru yang terakhir tadi, kalau kita sudah di positive motivation, maka berusahalah kita berada tetap membantu orang lain. Berada di positif mana tadi, masih ingat? Di positif 6. Pengabdian, membantu orang lain, melakukan tanpa pamrih, itu bisa dikatakan itulah yang utamanya, sampai nanti insya Allah kita sampai ke positif 8, merasakan ketenangan dalam hidup ini. Nah, kalau zikir bisa dikatakan dalam apa yang sudah dibuat tadi, kalau positive thinking itu kita lebih banyak subhanallah, subhanallah gitu ya. Ini berdasarkan yang dari Ustaz Nurul ya. Kalau positive feeling, syukur tadi kan. Nah, ini berhubungan ke sana lah kalau saya lihat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau positive motivation, gimana motivasi Bapak Ibu? Takbir. Allahu Akbar. Jadi setiap pun Allahu Akbar. Nah, itu yang diperkuat. Oke, muter-muter. Apa itu muter-muter? Oh, jaringan barangkali ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja mungkin. Nah, sekarang saya sebagai praktisi di dunia digital marketing, saya selalu membagikan apa yang saya lakukan. Oh, videonya ya. Oh, video nanti di member area. Nah, apa yang saya lakukan, saya praktekkan. Nah, Bapak Ibu, yuk, bagi Bapak Ibu yang masih ada kesulitan mau berbisnis, tidak tahu mau bagaimana, atau bagaimana menjalankan tanpa modal, atau bagaimana bagaimana lebih baik terhadap pelanggan. Nah, saya punya kelas-kelas. Ada kelas WhatsApp, kuliah WhatsApp, itu saya kasihkan gratis setiap hari Senin dan Kamis. Bapak Ibu boleh ikut join. Nanti bagi yang belum silahkan. Insya Allah setiap Senin dan Kamis. Besok hari Senin. Nah, besok Bapak Ibu silahkan dapatkan. Dan besok hari Senin saya ada kelas mentoring malamnya. Nah, nanti saya share ya. Jadi kelas mentoring ini Bapak Ibu sangat-sangat membantu. Saya katakan sekali lagi, kalau Bapak Ibu betul-betul ingin dapatkan sesuatu yang bermanfaat banyak, sekali lagi mau belajar, ilmunya terus bertambah, dan ini bisa bermanfaat buat banyak orang, maka inilah yang saya bagikan. Jadi saya berikan positif 6 saya berikan positif-positif lainnya, Bapak Ibu juga bisa dapatkan itu dan bagikan ke orang lain. Oke, saya bagikan ya informasinya, ada namanya positif mentoring bisnis. Nah, ini berbayar, ya. Tapi ini berbayar hanya sekali, dan Bapak Ibu kalau mau belajar lagi bulan depan, itu gratis. Insya Allah setiap bulan saya berikan ini. Ya, setiap bulan saya bagikan dan Bapak Ibu gratis ikut kelas mengulang. Jadi Ustadz, Pak, kalau nggak bisa saya ikut besok itu, masih bisa nggak saya ikut bulan depan? Bisa. Bayar nggak saya? Tidak. Jadi hanya 195.000 hanya sekali. Ini normalnya 500.000 Bapak Ibu. Bagi yang pernah di sini hadir nggak yang dari 3 bulan yang lalu ikut sama saya? Itu pertama kali ikut hanya modal 99.000. Kemudian naik 115.000. Terus naik. Nah, sekarang sudah 195.000. Kalau Bapak Ibu nggak hamil bulan ini, bisa saja bulan depan sudah naik ke 200, karena normalnya 500. Dan luar biasanya hanya dengan 195.000, Bapak Ibu dapatkan gratis 10 bonus. Dan 10 bonus ini harganya lumayan sebenarnya. Bayangkan ya, 195.000. Dapat bonus senilai 135.000. Wow, dahsyat.
Dan Bapak Ibu sudah bisa langsung lakukan bisnis dari sini. Nah, ini akan saya mentoring besok. Ya, besok akan saya kasih mentoringnya bagaimana menggunakannya sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan 100%. Pak, bisa saya jual ini 100.000? Bisa. Keuntungan 100.000 untuk siapa? Untuk Bapak Ibu, tidak untuk saya. Karena Bapak Ibu sudah dikasih kesempatan beli ini, ambil mentoring saya dapat ini. Dan silahkan jual berkali-kali. Jadi ikut 195.000, jual ini 90.000, silahkan. Untung untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu jual 100.000, silahkan. Bapak Ibu jual 50.000, silahkan. Nah, Bapak Ibu bebas mau jual berapa. Jadi kalau dijual 100.000, dapat 2 aja udah kembali modal, bahkan untung ya. Oke, berikutnya saya kasih bonus kedua gratis. Ini biar Bapak Ibu semakin mantap dalam copywriting-nya di sosial media. Ada banyak nih contekannya. Kemudian ada bonus lagi untuk belajar. Nah, bayangkan Bapak Ibu belajarnya gratis senilai 197.000, lebih mahal daripada biaya mentoring ya. Walaupun ini ada harga promonya, tapi ini gratis saya berikan Bapak Ibu. Kenapa? Energi positifnya ingin saya bagikan terus, supaya semakin besar. Bonus keempat, semakin besar energi positifnya. Bapak Ibu akan belajar langsung dengan bagaimana salah satu mentor saya, Pak Yes ini belajar langsung dengan Robert Kiyosaki. Bapak Ibu tahu Robert Kiyosaki? Robert P. Kiyosaki yang mana kuadran kanan, cash flow kuadran, ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa dapatkan di sini ada sekitar 20 nih rekaman videonya gratis. Bonus kelima, wah semakin besar energinya ya. Ada video lagi e-course Millionaire Matrix. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca nih, ada tips hemat, bagaimana jago ngatur duit, bagaimana prioritas waktu. Ini semua gratis Bapak Ibu bisa akses. Bonus keenam masih ada audio. Nah, ini langsung sama orang-orang ternama di luar sana ya. Dalam tadi di video di awal saya kasih the secret bagaimana kita bisa menjadi apa yang kita pikirkan, dan inilah salah satu rumus magnet rezeki kunci pertamanya berhubungan ya. Nah, ambillah ini gratis. Bapak Ibu, sekali lagi ini gratis. Kalau Bapak Ibu bayar hanya sekali, berapa tadi? 195.000 dan gratisnya banyak. Apalagi tadi bisa ikut kelas saya gratis. Jadi bisa saja mungkin bulan depan ini tidak lagi 195.000, tapi Bapak Ibu juga gratis. Apalagi bonus ke-8, nah ini bagi Bapak Ibu yang punya utang, boleh belajar di sini ada banyak ya kisah dan Bapak Ibu bisa tips-tipsnya. Bapak Ibu tidak perlu bayar, walaupun ini berbayar, tapi untuk ini saya berikan gratis. Bonus ke-8. Bonus ke-9 masih ada. Nah ini untuk pribadi Bapak Ibu, agar semakin mantap dalam kepercayaan diri Bapak Ibu. Kemudian bagaimana untuk berbicara sama orang. Nah ini semua berbayar, sekali lagi berbayar. Hanya dengan 195.000 Bapak Ibu sudah dapatkan sampai senilai total mungkin sudah 500.000 dan ini gratis. Sekali lagi ini gratis. Nah, bonus ke-10 bagi yang punya bisnis. Siapa yang mau formula jualan online? Ini berbayar? Ya, berbayar. Bapak Ibu bisa dapatkan 24 video utama, ada 5 bonus spesial, bisa jual berkali-kali, keuntungan 100% bisa Bapak Ibu jual. Artinya apa? Bapak Ibu sudah dapatkan ini, bisa jual keuntungan 100% jadi milik Bapak Ibu. Copywriting disediakan, banner disiapkan, dan ini harganya, ini lifetime, kapanpun bisa Bapak Ibu akses. Berapa biaya itu semua? Nah, biayanya untuk itu semua sebenarnya 298.000. Dan kalau di promo, itu nilainya senilai 50.000. Dan ini juga gratis. Sekali lagi gratis, Bapak Ibu nggak perlu bayar. Jadi, total harga yang Bapak Ibu dapatkan sebenarnya keuntungannya sudah hampir ya lebih kurang lah 500.000, tapi Bapak Ibu hanya bayar 195.000. Nah, ada 10 bonus dan ada tambahan bonus spesialnya. Ini Bapak Ibu, ini gratis juga tambahan ya kalau Bapak Ibu ambil formula jualan online tadi. Ada bonus sales funnel WA leads, ada bonus ini, ada bonus ini, ada bonus ini. Wah, dahsyat ya, super simple selling dan follow up WA closing. Ini semua gratis. Sekali lagi, ini sebenarnya 500.000, tapi untuk Bapak Ibu tidak perlu sampai segitu. Apakah nanti segini? Bisa saja segini harganya, tapi hari ini tidak segitu. Bapak Ibu hanya cukup 195.000 saja. Tapi ini hanya untuk, ya saya selalu apa ya, batasi hanya untuk 10 orang saja. Ya, 10 orang saja. Bapak Ibu mau mendaftar? Silakan klik link yang ada, daftar mentoring bisnis yang ada seperti di web. Nah, itu di mana saya nggak bisa klik? Oke, sebentar. Kalau Bapak Ibu mau, saya kasih linknya di sini. Di chat Zoom, Bapak Ibu bisa klik di chat Zoom, sudah saya
buatkan. Oh, ini belum ke semua ya. Oke, ini ke semua saya buatkan. Nah, ini silakan. Bapak Ibu bisa klik ini. Kalau enggak nanti saya akan chat juga. Dan apalagi yang penting lagi Bapak Ibu, ini setelah habis ini yang penting Bapak Ibu, semua yang kita pelajari nggak ada apa-apanya. Nggak akan berubah kita kalau tidak ada kemauan. Satu hal yang merubah kehidupan kita, yaitu kemauan. Bapak Ibu mau berubah, tapi tidak mau keluar biaya, tidak mau nambah ilmu. Sebegitu banyak yang diberikan. Bahkan mungkin 500.000 seharusnya normalnya itu sudah dibayarkan, Bapak Ibu nggak perlu bayar segitu pun, Bapak Ibu masih mikir. 195.000 harga yang kecil, tapi masih mikir, disinilah terkadang kita kenanya. Nah, ini praktek langsung. Jadi Bapak Ibu, bagaimana menyatukan positive thinking, positive feeling, positive motivation dengan ilmu bisnis ini, Bapak Ibu bisa buktikan. Ibu praktekkan, Bapak praktekkan. Nah, bangsa Allah, sekali lagi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu serius, saya punya program afiliasi online, bahkan Bapak Ibu yang tidak punya uang sekalipun, ya, ini misalnya ada, Ustadz, Pak, saya nggak ada uang nih, bayar 195.000, saya kesulitan. Kalau Bapak Ibu mau daftar di program afiliasi saya, Bapak Ibu dapat komisi affiliate closing, satu orang maka 100.000 jadi milik Bapak Ibu. Dahsyat ya. Wah, di mana untungnya Pak Rahmat? Gitu, Ustadz Rahmat. Saya Bapak Ibu, energi besar itulah keuntungan saya. Pahalanya mengalir amal jariah. Itu keuntungan yang sangat besar. Karena saya yakin di balik ini ada Allah berikan keuntungan-keuntungan rezeki-rezeki yang lebih besar dari Allah. Oh, ini serius? Iya. Jadi contoh, Pak Ahmad sekarang langsung ambil linknya, kasih ke orang, dan orang itu mau ikut mentoring. Bayar dia 195.000, maka 100.000 jadi milik Bapak. Terus saya dapat berapa? Ya, sisanya dong 95.000. Wah, kok malah dikit Pak Rahmat yang ngajar, Pak Rahmat yang memberikan ilmunya, Pak Rahmat yang menyebarkan dan gini-gini, membagikan ini. Wah, yang punya webnya Pak Rahmat, yang membuat sistemnya Pak Rahmat, lebih banyak Pak Ahmad yang dapat. Nah, Pak Rahmat sama Pak Ahmad sama-sama beruntung, tapi Pak Ahmad lebih beruntung ya. Oke, nggak apa-apa. Itulah yang saya berikan. Oke, terakhir saya selalu sampaikan Bapak Ibu, yuk kita lakukan ini untuk apa? Kalau seandainya Bapak Ibu lagi di bawah, futur, down, dan ya stres, saya selalu ajarkan ilmu NLP saya seperti ini, ya hipnosis juga bisa, apapun itu, Bapak Ibu seperti berkaca. Dan saat berkaca katakan, ya ini tidak ada seorang pun, ya katakan ini. Kenapa? Karena ini akan memuatkan kita sebenarnya. Pikiran kita positif, perasaan kita positif, motivasi kita juga positif. Yuk sama-sama. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas kesuksesan Anda kecuali Anda sendiri. Ini tertulis. Ganti Anda dengan saya. Terserah, saya, aku, hamba, atau apapun itu. Yuk kita coba. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas kesuksesan saya kecuali saya sendiri. Nah, seperti berkaca kita, seperti digambar. Nah, dan kita kepalkanlah kita. Motivasinya keluarkan, Allahu Akbar. Aku yakin ini tanganku Allah berikan. Aku bisa punya kekuatan atas izin Allah. Allahu Akbar. Nah, insya Allah Bapak Ibu akan semakin kuat lagi, semakin semangat lagi. Motivasinya terjaga. Itulah spirit motivasi yang bisa saya tambahkan terakhir. Dan waktunya untuk action, no excuse, tidak alasan. Nah, Bapak Ibu yang belum dapat rekaman atau mau dapatkan rekaman ini dan belum mengikuti sharing saya kunci rahasia 1 dan 2, maka silahkan tonton video rekamannya di member area. Ini saya kirimkan di chat Zoom. Gratis sharing for entrepreneur. Tinggal klik. Oke. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan, nah ini dia gratis sharing for yang diklik di Zoom udah bisa. Kayak ini data saya di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan lain-lainnya. Bapak Ibu silahkan dikunjungi. Bagi Bapak Ibu yang ada di Medan, saya sekarang berada di alamat Jalan Bung Ngarinte, Kompleks Springfield nomor 8E, sebelah Indomaret Fresh. Nanti Bapak Ibu bisa lihat cuci-cuci Laundry Express. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya ternyata pas banget 9.45 selesainya, Masya Allah.
Oke, baik Bapak Ibu, karena saya tadi memang mau cepat, ternyata panjang juga ceritanya ya. Saya sambil menjawab juga tadi kan. Kalau ada Bapak Ibu ada punya pertanyaan, boleh langsung chat saya. Bagi Bapak Ibu yang sudah berada di Sharing for Entrepreneur, ada grupnya, silakan masuk. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut afiliasi online atau ikut di mentoring, ada grupnya terpisah juga, silakan masuk. Karena tidak semua bisa masuk kalau yang berbayar tentunya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang di mentoring terutama tentu itu adalah VIP membernya gitu ya. Artinya VIP prioritas kalau Bapak Ibu bertanya, saya tentunya ikut mentor sama saya akan saya bantu secepatnya atau semaksimalnya gitu. Barangkali itu dulu ya Bapak Ibu, izin karena saya masih ada yang harus saya tunaikan. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah hadir. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah daftar ya, mantap. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita close ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah pekan depan. Izin. Kita close.